Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Farizullah. Pada hari ini saya akan menjelaskan progres proyek dari sistem monitoring anomali file yang dimulai dari menjelaskan beberapa file yang telah saya tambahkan untuk kebutuhan fungsionalitas dari bagian pie chart cara yang dapat eh, mengikuti tindakan dari user secara interaktif. Jadi script JS ini bertanggung jawab untuk memperbarui data pada grafik dan tabel setiap kali pengguna melakukan interaksi seperti mengklik bagian tertentu pada grafik. Jadi ini menggunakan XML HTTP request untuk berkomunikasi dengan server dan mengambil data terbaru. Dengan demikian, pengguna dapat secara dinamis melihat informasi terkini tentang perubahan file. Ada function-functionnya. Lalu untuk fetch-data.php ini bertindak sebagai endpoint API yang menghubungkan antara script JavaScript dengan database SQLite. Ini menerima permintaan dari script.js dengan parameter label yang menunjukkan jenis data yang diminta seperti get file, add file, delete file yang terdiri dari 3 kategori ataupun 3 sektor dalam bagian pie. Jadi setelah melakukan validasi parameter, script ini mengambil data yang sesuai dari database dan mengembalikannya dalam format JSON. Lalu pada script script web.php ditambahkan function function onClick. Ini adalah bagian fungsi yang dipanggil setiap kali pengguna mengklik salah satu elemen pada grafik. Fungsi ini menerima 2 parameter, event yang mewakili peristiwa klik dan chart elemen yang berisi informasi tentang elemen yang diklik pada grafik. Pada fungsi ini kita memeriksa apakah terdapat elemen yang diklik pada grafik diperiksa melalui panjangnya array chart elemen. Jadi jika ada, kita ambil indeks elemen yang diklik dan labelsnya, kemudian panggil fungsi fetch data update table untuk mengambil data terkini dari server berdasarkan tabel tersebut. Jadi function fetch data update table ini bertanggung jawab untuk mengirim permintaan AJAX ke server untuk mengambil data terbaru berdasarkan label yang diberikan, misalnya get file, delete file, atau add file pada bagian vector. Setelah menerima respon dari server, data akan diterima dalam format JSON, kemudian diproses dengan memanggil fungsi update table. Dan fungsi update table untuk memperbarui tabel pada halaman web. Uh, update table update table ini berfungsi untuk digunakan memperbarui isi tabel pada halaman web dengan data yang diterima dari server. Setelah menghapus isi tabel yang lama, fungsi ini akan membuat elemen tabel baru berdasarkan data yang diterima. Data yang diterima itu artinya yang ketika user itu mengklik salah satu vektor dari ketiga vektor bagian pacar, yaitu add file, get file, delete file. Jadi fungsi ini akan membuat elemen tabel baru berdasarkan data yang diterima. Setiap baris tabel akan berisi 3 kolom. Tabel itu 3 kolomnya ada timestamp, eh, lalu ada folder path, dan nama file yang mewakili informasi tentang perubahan file yang terjadi. Eh, Lalu untuk tampilan halamannya, monitoring anomaly file seperti ini. Jadi user dapat berinteraksi dengan elemen label pie chart ketika user hanya ingin menampilkan 2 sektor dari 3 sektor, yaitu dengan cara kita klik di sini, lalu bagian pie chart hanya menampilkan
sektor get file dan sektor add file. Ataupun user hanya ingin ataupun pengguna hanya ingin menampilkan satu sektor saja. Misalnya ingin menampilkan add file, maka change filenya yang diklik, makanya sektor add file yang akan eh, terpilih di bagian pie chart. Dikembalikan semua. Lalu eh, user dapat mengklik eh, body pada bagian pie chart ini untuk menampilkan eh, status ataupun data ataupun tabel data yang terjadinya anomali ini ada berapa saja filenya. Ketika diklik, maka tabel maka tabel ini akan update dari JavaScript tersebut, di mana ini digunakan user hanya jika ingin menampilkan satu sektor saja, agar tidak eh, kebingungan ketika ingin melihat secara ringkas, oh mana yang bagian delete file saja, atau add file saja, atau change file saja. Jadi eh, tabel ini diisi dijalankan pada file JavaScript tersebut. Jika kita ingin tahu yang file ditambah itu ada berapa saja, lalu di sini tabelnya pun akan seperti nge-generate berisi data dari add file. Tempatkan pada tabel. Jika ingin melihat real file, maka akan tertampil juga dalam satu tabel. Ini adalah yang dihapus pada direktori pet pada saat memonitoring sistem tersebut. Sama halnya juga dengan add file, ini adalah file yang baru saja ditambahkan pada direktori tersebut. Misal ketika saya ingin menambahkan file baru, saya memasukkan belajar ekspor briket seperti ini ke dalam direktori pet yang sedang dimonitoring oleh sistem. Jika saya tambahkan, oh sudah ada. Mungkin mencari yang lain. Coba porting ke financial. Pada saat menambahkan file di sini, coba, maka sistem akan mendeteksi langsung terjadinya penambahan file pada direktori pet tersebut. Ini adalah tempat terekamnya penambah file tersebut, porting component ini. Lalu di data master, maka akan update juga ada 13 file yang berada di dalam folder. Apakah di pun juga akan update? Ini perlu di refresh. Jadi add filenya ini awalnya 6, coba kita refresh menjadi 7 file. Jadi ini yang baru ditambahkan filenya. Lalu di sini juga tertampilkan keterangan dari file yang telah ditambah exporting component shell briket ditambahkan pada eh, tanggal sekian, jam sekian, tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, menitnya, detiknya. Ini pun juga sama timestamp. Ini adalah tujuan timestampnya untuk mengetahui
secara mendetail pada pada waktu pada waktu kapan ditambahkannya. Lalu ketika saya ingin menghapus menghapus supporting component cell brackets, hapus, maka tabel delete file akan merekam juga file yang baru saja dihapus pada directory path yang sedang dimonitor. Di halaman webnya, maka yang tadi awalnya 19 file yang terdeteksi yang telah terhapus di directory path menjadi 20. Oke, saya set. Maka yang di paling bawah ini benar, exporting component shell brackets pptx pada directory path ini yang sedang dimonitor jam sekian 13.43 dari waktu yang telah ditetapkan. Di sini juga ada keterangannya. Untuk email sendiri, setiap terjadinya adanya perubahan ataupun sedang sistem monitoring ini sedang dijalankan, maka akan mengirimkan notifikasi tersebut ke email yang dituju. Ini jika ada terjadinya penambahan, namanya seperti ini dengan scan awal dari monitoring pertama ini di-record langsung dan dikirimkan notifikasi ke email yang dituju untuk mengetahui hmm, untuk mengetahui dari si email dituju ini awalnya filenya itu seperti eh, ini dan ada berapa jumlahnya dari awal dari scan yang pertama. Jika terjadi perubahan, kita akan klasifikasi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari segi eh, perkataan maupun penjelasan. Sedikit membingungkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.